Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Dava Maulana Hidayat. Saya bersama kedua teman saya, yakni Hafiz Adam dan juga Leon Ananda. Dalam video kali ini kita akan membahas dan mempresentasikan usaha yang akan kami buat. Usaha yang akan kami buat bergerak dalam industri F&B dengan nama Kuliner Nusantara. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari tahapan segmenting. Di mana pada tahapan segmenting ini kami akan melakukan sebuah pengelompokan kecil yang dikelompokkan menjadi sebuah berdasarkan geografis, demografi, seperti jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Lalu ada gaya hidup dan psikologi, seperti kebiasaan dan minat dari para konsumen. Lalu manfaat bagi kami sendiri, tahapan ini membantu kami lebih mengetahui produk yang diminati, terlebih dari pangsa pasar yang ada. Lalu kita bisa mengenali peluang-peluang apa yang ada di pasar. Pengelompokan segmenting tersebut kemudian kami kumpulkan menjadi satu dan lalu kami terapkan menjadi sebuah observasi kami. Berikut adalah hasil dari pengelompokannya. Oke, pada berdasarkan geografis, berdasarkan faktor geografis ini, bidang usaha didirikan di daerah perkotaan dan pedesaan dengan populasi 3,5 juta penduduk dengan mayoritas di daerah perkotaan. Selanjutnya ada berdasarkan gender, di mana gender pria dan wanita cocok untuk catering Nusantara ini. Untuk target usia sekitar rata-rata sekitar 15 tahun sampai 30 tahun. Lalu ada pekerjaan dan profesi yang cocok, di mana para kaum pelajar dan para pekerja warga negara Indonesia itu sangat cocok untuk perusahaan kami atau produk kami. Selain itu ada minat dan kesukaan, di mana pria dan wanita yang konsumtif terhadap produk baik berupa makanan dan barang, dan update terhadap brand dan tren lokal ataupun asing. Selanjutnya ada gaya hidup. Gaya hidup yang cocok dari perusahaan kami ada hemat, efisien, dan konsumtif. Lalu kondisi ekonomi, memang kami setelah observasi yang cocok adalah kalangan bawah, menengah ke bawah, dan menengah. Sekian. Dari segi targeting, makanan merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang, dan setiap orang memiliki selera atau pandangan tentang makanan yang disukainya masing-masing. Melihat banyaknya konsumen di Indonesia serta berbagai macam event kebudayaan dalam masyarakat Indonesia, bisnis catering Nusantara turut berpartisipasi dalam persaingan pasar food and beverage dengan target para masyarakat yang terbiasa makanan khas Indonesia serta event berbagai macam acara kebudayaan dan keagamaan yang ada di Indonesia. Pilihan makanan Nusantara masih menjadi primadona di kalangan masyarakat Indonesia sendiri sebagai pilihan makanan harian untuk dikonsumsi. Dan yang kedua ada positioning. Sedikitnya para pesaing dalam makanan khas kuliner Nusantara menjadikan bisnis catering sendiri memiliki keunikan tersendiri dalam dunia pasar food and beverage. Kuliner khas Indonesia yang mengedepankan kualitas dan pelayanan menjadikan bisnis catering ini menonjol dalam pasar food and beverage. Penyajian makanan dari suatu daerah pun masih terbatas, yang mayoritas makanan yang disajikan berasal dari Jawa dan Sumatera. Hadirnya bisnis catering yang mencakup makanan dari berbagai daerah menjadikan makanan yang disajikan lebih bervariasi dan menambah kesan Nusantara itu tersendiri yang menarik minat masyarakat serta wisatawan asing. Kehadiran bisnis catering Nusantara menjadi penantang baru dalam industri food and beverage yang ada di Indonesia terhadap mayoritas perusahaan food and beverage yang berwaralaba asing, sekaligus membuat sebuah perubahan dalam hal inovasi, penyajian serta kualitas makanan Nusantara itu sendiri di antara para pesaing yang menyajikan makanan khas Nusantara dengan konsep tradisional, yang mayoritas masih berpegang dengan penyajian dan kualitas tradisional dengan target masyarakat. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari marketing mix. Di mana marketing mix ini diartikan sebagai strategi kombinasi
yang dilakukan oleh perusahaan dalam bidang pemasaran. Diketahui hampir semua perusahaan menggunakan strategi ini guna untuk mencapai tujuan pemasarannya. Apalagi strategi ini sangat berguna untuk menghadapi situasi saat ini, di mana persaingan semakin ketat. Marketing mix ini atau bauran pemasaran ini terdapat 4 pendekatan, atau yang sering kita sebut 4P. 4P itu terdiri dari produk, place, price, dan promotion. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari 4P tersebut. Yang dimana yang pertama adalah produk, dimana 3 acuan yang menjadi target kami, yaitu kenyamanan produk dan kehigienisan, seperti bersih, efisien, dan keefektifannya. Bisnis catering Nusantara ini kami bergerak dalam bidang food and beverage, yang mana kami menjual makanan tradisional food dari bahan dan bumbu rempah tradisional Indonesia yang memadukan hits dan kemodernan berupa rice box. Produk kami ini dapat dikelompokkan dalam produk kenyamanan, di mana produk kenyamanan berarti produk yang praktis, cepat disajikan, dan tidak memerlukan banyak perbandingan dengan merek lain. Produk rice box ini kami pilih berdasarkan minat konsumen di kota-kota besar yang telah kami data menggunakan metode survei. Selain itu, produk ini juga lebih dapat dikreasikan menjadi makanan sehat, praktis, atau yang terpenting mengenyangkan. Lalu ada price. Price ini berdasarkan target market yang dituju, maka catering Nusantara ini menyesuaikan harga yang memperhatikan perbedaan terhadap pelanggan, baik itu dari kelas sosial ataupun lokasinya, atau yang kita sebut dengan segmented pricing. Harga yang kami rencanakan dan telah diskusikan, produk kami berkisar sekitar Rp20.000 hingga Rp50.000, tergantung pada porsi, variasi, dan tambahan topping. Untuk tempat atau place, selanjutnya berdasarkan survei yang telah kami lakukan, ternyata didapat banyak konsumen yang berminat membeli produk, baik itu secara online ataupun langsung. Maka dari itu, kami memilih tempat sebagai rumah produksi dengan lingkungan yang cukup atau memadai. Terlebihnya, untuk menghindari keresahan masyarakat, kami akan memilih tempat atau rumah produksi yang tidak terlalu ramai untuk memudahkan proses distribusi makanan. Yang terakhir ada promotion, di mana promotion ini kami banyak berdiskusi menggunakan beberapa banyak metode. Namun pemilihan cara promosi melalui media sosial dinilai cukup efektif, mengingat sebagian masyarakat di zaman sekarang ini memiliki media sosial. Tak hanya itu, berkomunikasi langsung dengan konsumen ataupun para calon konsumen masyarakat juga penting karena dinilai cukup efektif penyampaiannya secara langsung, sehingga lebih mudah sampainya. Untuk menunjang peningkatan pemesanan, kami juga berniat melakukan kerjasama dari berbagai WO dan penyelenggara event-event lainnya. Oke, selanjutnya merupakan bisnis plan. Bisnis plan sendiri adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Bisnis plan sendiri berisikan suatu rencana yang ingin dilakukan untuk menunjang kesuksesan suatu perusahaan atau organisasi. Dalam usaha yang kami buat, kami tentunya memiliki bisnis plan tersendiri. Yang pertama adalah menentukan tempat yang strategis, dan yang kedua memilih peralatan yang dibutuhkan dalam produksi. Yang ketiga, pemilihan supplier meliputi bahan baku. Yang keempat, mempromosikan produk dengan cara mengiklankan di media sosial dan bekerja sama dengan penyelenggara event. Yang kelima, membuat website yang berisikan mengenai produk dengan harga dan juga potongan serta layanan yang kami sediakan.